Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, haleluya. Kasih setia kebaikan Tuhan senantiasa dalam hidup kita, amin. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, ibadah online GBI Pondok Indah Rayon 1A. Mari saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Hoyarabataka shikyala barabaya shandara barabarabaya shandara. Huyara barabaya shikyala barabara shandara barabara. Mengalir Engkau Roh Kudus Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami undang Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya kuasa Allah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Baik setiap kami ada di rumah-rumah pagi hari ini. Urapi kami, lawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hoyarabataka shikara barabaya shanda. Hoyarabataka shikara barabaya shanda. Yes Lord. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan ku
barabaya shara barabaya shandara barabara. Syara barabaya syara barabara. Engkau Allah yang layak ditinggikan ya Tuhan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Syara barabaya syara barabara. Engkau layak. Engkau layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak. Engkau layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau layak Tuhan. Oh yang layak. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak. Engkau layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. 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 Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes Lord. Woo. Haleluya.
semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, sembah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya, Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang terus membangkitkan, menguatkan setiap kita. Syarabataka shikara bara-bara-baya syanda. Hurabataka shikara bara-bara-baya syanda. Syara bara-bara-bara-bara-bara-bara-baya shikara bara-bara-bara-bara. Yes, Lord. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu mempesona hati kami. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
Shalom, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita sudah ada pada penghujung tahun 2020. 5 hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Kita bersyukur saudara bahwa sepanjang tahun 2020 meskipun ada pandemi COVID-19, tetapi saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memelihara hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Dia. Bagaimana dengan tahun 2021? Akan lebih baik atau tidak dari tahun 2020? Mungkin kerap kali itu yang menjadi pertanyaan kita setiap kali kita memasuki satu tahun yang baru. Saudara, tapi yang pasti firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan bagi kita semuanya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, dan yang memberikan kepadamu masa depan penuh harapan. Di dalam Tuhan, apapun situasi, kondisi apapun dunia maupun yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa masa depan kita cerah di dalam Tuhan. Tuhan akan membawa kita naik dan tidak akan turun. Saudara, hari-hari ini kita percaya bahwa segala apapun yang sedang terjadi ini adalah merupakan tanda-tanda zaman. Bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman, saudara. Dan kita percaya bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh muka bumi, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu tibalah kesudahannya. Oleh karena itu kita hari-hari ini harus menyelesaikan amanat agung. Dan kita percaya Tuhan Yesus Dia segera datang untuk kali yang kedua. Nah saudara, tuntunan Tuhan bagi kita memasuki tahun 2021, khususnya bagi seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia Rayon 1A. Inilah pesan Tuhan bagi kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Mari katakan bersama-sama, berjaga-jagalah. Dalam bahasa aslinya Gregorio. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sekali lagi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dan saya tahu inilah pesan Tuhan memasuki tahun 2021, yaitu berjaga-jagalah. Saudara, kita harus berjaga-jaga, jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Karena segala apa yang sedang terjadi hari-hari ini banyak membuat orang jadi terlena, saudara. Tapi saya tahu memang Tuhan izinkan ada pandemi COVID-19 ini, membuat banyak orang sadar. Banyak orang akhirnya bertobat, saudara. Bahwa memang kita harus benar-benar mempersiapkan kehidupan kita ini untuk kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dan saudara, ada 3 rahasia yang Tuhan ajarkan bagi kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang berjaga-jaga, atau sebagai mempelai-mempelai Kristus yang siap pada waktu kedatangannya yang kedua kalinya. Maka roh kita harus menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Kita harus hidup penuh Roh Kudus. Dan kita juga harus hidup dalam kasih yang mula-mula itu.
melakukan segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Rahasia kita berjaga-jaga yang pertama, saudara, menjaga hati, pikiran, dan perkataan kita. Saudara, yang pertama dengan kata M, yaitu menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga perkataan kita. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hari-hari ini saudara, mari kita sungguh-sungguh menjaga hati saudara. Karena dari dalam hati ini terpancar seluruh kehidupan kita. Kadang kita ada baik atau tidak baik tergantung hati. Memang saya tahu hari-hari ada banyak orang yang mungkin hatinya sakit hati karena ada kebencian saudara. Saudara, mari hari-hari ini kita mau benar-benar menjaga hati kita. Jangan ada kepahitan di dalam hati kita. Jangan ada lagi kebencian di dalam hati kita. Biarlah kita mau terus hidup mengasihi, mengampuni saudara. Kita jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena saya percaya dengan kita jaga hati, hidup kita akan mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang kedua adalah apa? Pikiran saudara. Kita harus menjaga pikiran kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, mari yang kedua, yaitu menjaga pikiran kita. Dikatakan biarlah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara, perkara-perkara yang mulia, saudara. Dan saya tahu hari-hari ini ada banyak orang yang pikirannya dipenuhi dengan segala perkara-perkara. Karena persoalan dan masalah, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang membuatnya tidak bisa tidur, saudara. Pusing terus. Ada orang stres, depresi karena pikiran, saudara. Oleh karena itu, mari pikirkan yang di atas. Kita gunakan pikiran Yesus di dalam pikiran kita. Kita kenakan pikiran Yesus dalam pikiran kita semuanya. Dan juga di dalam Filipi 4 ayat 8 inilah kuncinya. Bagaimana pikiran kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow. Ini sesuatu hal yang akan membuat hidup saudara penuh dengan sukacita. Karena apa saudara? Karena pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang di atas. Yaitu semua yang mulia, adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang kita pikirkan itu. Dan saya tahu pikiran kita yang akan membuat bagaimana hati kita penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana saudara di dalam hidupmu akan disertai, dipelihara oleh Tuhan, mengalami segala kebaikan Tuhan itu. Dan yang ketiga saudara, yaitu kita harus menjaga perkataan. Apa yang kita katakan ini saudara. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oleh karena itu mari kita jaga perkataan kita. Jangan lagi ada perkataan-perkataan yang negatif. Apalagi perkataan-perkataan yang kotor. Apalagi perkataan-perkataan mungkin yang menjelekkan si A, si B, si C. Mari hari-hari ini saudara kita sungguh-sungguh boleh menjaga perkataan kita. Apa yang kita katakan. Marilah hari-hari ini kita banyak memperkatakan firman Tuhan. Mengucap syukur. Kita banyak memberkati. Dan saya percaya dengan kita melakukan ini semuanya saudara. Kita akan melihat keadaan kita benar-benar dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang sehat. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara semuanya. Dan saudara yang kedua. Inilah kunci yang kedua bagaimana di dalam memasuki tahun 2021 ini saudara. Yang pertama kita mau menjaga hati, pikiran dan perasaan. Yang kedua saudara,
yaitu mengejar kekudusan. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. M yang kedua, mengejar kekudusan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya percaya kita semuanya hari-hari ini kita merindukan untuk melihat Tuhan. Kita boleh melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu mari hari-hari ini saudara, kejar kekudusan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang saudara. Sesudah dosa kita diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Dan kita pun hari-hari ini saudara sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita akan melihat rencana Tuhan digenapkan. Segala kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu dengan jelas firman Tuhan katakan, kejar kekudusan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kejar itu artinya ada usaha, ada upaya kita saudara. Jangan terikat dengan kehidupan kita yang lama. Jangan terikat dengan perkara-perkara dosa ini, tinggalkan semuanya itu. Di dalam tahun 2021 mari kita terus berlari-lari. Paulus katakan, aku berlari-lari menuju garis akhir itu. Saudara, saya tahu inilah perjuangan yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara. Memang saya tahu di dunia ini banyak daya tarik yang membuat orang jatuh di dalam dosa. Tapi saya percaya saudara, bahwa saat ini kita yang sudah hidup kudus di dalam Tuhan, biarlah kita terus kejar kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Dan di dalam ayat yang kita baca, ayat 14 tadi, dikatakan berusahalah hidup damai. Saya percaya orang yang tujuan hidupnya adalah untuk mencari Tuhan, mengejar kekudusan itu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan berusahalah, artinya kita usahakan terus kita mau hidup damai dengan semua orang. Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan saya percaya tahun 2021 saudara semuanya akan semakin diberkati Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita mau menjadi berkat. Menjadi terang dimanapun kita berada. Dan membawa berkat damai sejahtera bagi bangsa dan negara kita. Dan saya percaya akan semakin banyak orang yang akhirnya melihat semuanya itu. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, membangun keintiman dengan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, yaitu pokok anggur yang benar. Dan saya tahu inilah kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana kita membangun keintiman itu dengan Tuhan. Yaitu kalau kita digambarkan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus sebagai ranting-ranting itu, ya saudara, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, ada cabang-cabang, ada ranting-ranting. Kita harus terus, cabang ranting semua harus melekat, harus terus menempel kepada pokok anggur itu saudara. Supaya apa? Supaya pokok anggur bisa berbuah-buah dengan lebat. Dan saya tahu inilah rahasia bagi kita semuanya. Dengan sederhana Tuhan memberi gambaran, yaitu perumpamaan pokok anggur yang benar ini saudara. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita terus bangun keintiman dengan Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini rahasianya saudara. Ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, kita harus terus tinggal di dalam aku. Artinya kita terus ada di dalam Tuhan. Di dalam apa? Doa, pujian, penyembahan terus. Di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Saya tahu inilah kuncinya bagaimana kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa berbuah-buah dengan lebat, sehingga hidup kita menyenangkan pada Tuhan saudara. Jangan keluar daripada hadirat Tuhan.
Karena kalau kita keluar daripada hadirat Tuhan, kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi kita terus bersama dengan Tuhan, melekat intim dengan Tuhan. Dan saya tahu itulah yang Tuhan mau, kita tinggal terus di dalam Dia. Dan saya tahu hari-hari ini saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, saudara, kita akan terbawa dengan arus. Kita akan seringkali mengalami kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan, dan apapun juga. Tetapi saat kita lebih banyak ada di dalam hadirat Tuhan. Saya tahu pesan Tuhan tahun 2021, apa yang disampaikan oleh gembala kita. Kita harus jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Siang dan malam di dalam unity. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Dalam unity artinya kita berdamai dengan semua orang. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saat kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, maka di saat itulah kita akan bertumbuh secara rohani, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan berbuah-buah dengan lebat. Dan hidup kita, hidup saudara dan saya akan menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya tahun 2021 saudara, di mana kita benar-benar akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan, rencana Tuhan yang indah. Di tengah-tengah dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan saya tahu ada banyak orang berkata bagaimana tahun 2021. Mungkin orang melihat keadaan mungkin begitu sulit. Ya, meskipun sudah akan ada vaksin, akan ada vaksinasi dan lain sebagainya saudara. Tapi memang firman Tuhan jelas katakan bahwa hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi saya percaya saudara, hari-hari ini yang Tuhan mau, yaitu kita tinggal terus di dalam Tuhan. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan di saat kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita semuanya. Dengan penuh kerinduan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maka saya percaya 2021 kita akan melihat, kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang lebih besar. Dan saya percaya apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, tapi Tuhan senantiasa akan memberkati dalam kehidupan pribadi saudara, keluarga saudara, pelayanan, bahkan pekerjaan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan naikkan satu pujian. Saatku tak melihat jalanmu. Mungkin selama ini saudara tidak melihat jalannya. Tapi mari kita terus percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita semuanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saudara di rumah-rumah boleh naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya,
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Lama shana lama ya lama diu, ya lama diu, lama shana lama ye, ya lama yu. Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai, melindungi, memimpin, bahkan memberkati kami sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Dan saat ini segera kami akan memasuki tahun 2021 Tuhan. Tapi kami tetap percaya dan yakin rencana-Mu indah bagi hidup kami semuanya. Dan kami pasti akan melihat Tuhan rencana-Mu semakin digenapkan tahun 2021. Kami akan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat penuaian terbesar dan terakhir terjadi Tuhan. Dan Engkau segera datang untuk kali yang kedua. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu di rumah-rumah. Mungkin dalam menghadapi keadaan yang begitu sulit. Mungkin ada yang putus asa. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Engkau jamah Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau pulihkan kami Tuhan. Dan Engkau beri kekuatan yang baru bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau terus menyertai. Engkau memberkati kami. Di dalam tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami akan melihat kasih-Mu semakin besar. Kami akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami akan ada dari kemuliaan pada kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Berkati setiap pribadi, keluarga. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dengan berkat-Mu berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila pada saat siang hari ini kami boleh ada sebagaimana ada penyertaan Allah sempurna pada hari Minggu terakhir tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh saat ini tidak kekurangan apapun juga. Terima kasih Bapa, bila pada siang ini kami diberkati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang kami dengar pada siang ini Tuhan, boleh kami mengerti Tuhan, dan kami dapat melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Bapak Pendeta Paul Wijaya Tuhan, yang sudah menjadi berkat buat kami Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Biarlah penyertaan Allah sempurna ya Tuhan. Kasih berlimpah-limpah atas hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang Dia kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Bapa. Berkati juga istri, anak-anak dan cucu-cucu semua aman dalam lindungan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan. Kami bersatu hati juga memberkati hamba-Mu Pak James ya Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Sekaligus gembala Rayon 1A. Tuhan berkati Pak James ya Tuhan. Di dalam memimpin gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Biar hikmat kasih Tuhan ada pada Pak James ya Tuhan. Berkati kesehatannya juga Tuhan. Berkati dia Tuhan penuh dengan hikmat-Mu Tuhan. Ada otoritas wibawa Allah terhadap Pak James ya Tuhan. Kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam memimpin gereja-Mu bersama dengan Ibu Well dan kedua anaknya Jennifer dan Jeremy. Tuhan berkati ya Tuhan. Keluarga ini menjadi teladan bagi setiap kami ya Bapa. Dan keluarga ini aman dalam lindungan Allah. Bapak terima kasih. Kami bersatu hati juga berdoa ya Tuhan buat Gembala sidang kami, Pak Niko ya Tuhan, beserta keempat wakilnya. Berkati kesehatan Pak Niko ya Tuhan, berkati juga Tuhan di dalam pengembalaan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat visi Tuhan yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu Tuhan. Tahun integritas boleh ada pada gereja kami Tuhan. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang penuh dengan integriti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa ya Tuhan, bersatu hati juga buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Bangsa Indonesia terus ada di dalam hati-Mu ya Bapa. Terus Tuhan jagai bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini Tuhan. Presiden Jokowi dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beserta pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah. TNI Polri. Beri kesatuan hatinya Tuhan. Di dalam mengambil keputusan. Biar keputusan itu semua berasal dari Tuhan saja. Untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Keluar daripada permasalahan ya Tuhan. Keluar dari sakit penyakit pandemi COVID-19 ya Tuhan. Keluar dari permasalahan perekonomian ya Tuhan. Bangsa ini kuat di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, bersatu hati juga buat umat Tuhan di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan hibur mereka yang berduka ya Tuhan. Tuhan berikan penghiburan kekuatan ya Tuhan. Tuhan lepaskan mereka yang terikat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila penyertaan Allah sempurna selama tahun 2020 ini, kami percaya Tuhan, kami memasuki tahun 2021 dengan penuh kuasa daripada-Mu, dan kami boleh melaluinya dengan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Beri kekuatan buat kami Tuhan memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Semua ya Tuhan, hikmat kasih Tuhan, penuh kasih-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.